Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Azmi Husni Tamrin, program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Sebelum mempelajari apa itu pengertian kimia dalam pertanian, sebaiknya kita mempelajari dulu apa itu pertanian. Merupakan sebuah kegiatan yang mana memanfaatkan sumber daya hayati di bumi yang dilakukan oleh manusia dalam rangka menghasilkan bahan-bahan pangan, bahan baku untuk industri, ataupun sebagai sumber energi untuk mengelola suatu lingkungan hidupnya. Biasanya, untuk lebih mudah dipahami, pertanian diartikan sebagai budidaya tanaman ataupun suatu kegiatan bercocok tanam yang biasanya menggunakan hewan ternak untuk membajak tanah. Atau walau kini sudah ada mesin modernnya, kita sering menggunakan yang tradisional seperti itu. Dan juga cakupnya bisa luas seperti memakan mikroorganisme dan juga bioenzim dalam melakukan pengolahan lebih lanjut seperti dalam pembuatan keju, tempe, tahu dan sebagainya. Baik, itulah pengertian pertanian yang bisa saya jelaskan. Lebih baiknya ada akun kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Ramadan, Prodi Agroteknologi 21, Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kimia dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, ilmu kimia juga bermanfaat dalam menjaga kesuburan tanah. Ilmu kimia juga digunakan untuk melindungi tanaman dari hama seperti serangga, jamur, dan bakteri dengan membuat pestisida yang sesuai dengan jenis hama. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridun Nurhandoyo dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan unsur hara. Ada banyak unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya, yaitu makro dan mikro. Unsur makro adalah unsur hara yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah besar, yaitu unsur C, unsur H, unsur O, unsur N, unsur E, unsur B, unsur K, unsur Mg, dan Ca. Sedangkan unsur mikro adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah sedikit, seperti unsur Cl, unsur Fe, unsur Mn, unsur Cu, unsur B, dan NO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Andrian. Saya dari Prodi Agroteknologi 21 Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Saya akan membahas pembuatan pupuk buatan tunggal. Pupuk tunggal adalah pupuk yang mengandung satu jenis unsur hara yang diperlukan tumbuhan. Misalnya tanaman kekurangan nitrogen. Jika ditemukan tanaman dengan gejala seperti pertumbuhan tanaman berjalan lambat, tanaman kurus dan kecil, daun hijau kekuningan, pendek, kecil, dan tegak. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka tanaman perlu unsur nitrogen dengan cara pemberian pupuk yang mengandung nitrogen. 3. Pembuatan pupuk ya Allah. Pembuatan pupuk majemuk. Pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung lebih dari 2 unsur hara, seperti pupuk NPK. Misalnya, jika kita menemukan tanaman dengan gejala seperti pertumbuhan tanaman berjalan lambat atau tanaman kurus dan kerdil, seluruh warna daun berubah menjadi lebih tua dan sering tampak mengkilap kemerahan, dan daun tua akan mengkerut dan keriting. Itu berarti tanaman tersebut perlu unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Untuk mengatasi hal tersebut, tanaman perlu pupuk yang mengandung NPK. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Kurniawan. Saya dari Prodi Agroteknologi C, Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang pembuatan herbisida. Herbisida digunakan untuk mencegah dan membasmi serangga, tanaman, pengganggu atau gulma, seperti alang-alang dan rumputan. Pada umumnya, herbisida bekerja dengan menggunakan proses anabalisme senyawa penting seperti pati, asam lemak, atau asam amino melalui kompetisi dengan senyawa yang normal. Dalam proses tersebut, herbisida menjadi kompetitor karena memiliki struktur yang mirip dengan
yang mirip dengan konsubstrat yang dikenal dengan enzim yang menjadi sasarannya. Cara kerja lainnya adalah dengan menggunakan keseimbangan produksi bahan-bahan kimia yang diperlukan tumbuhan. Misalnya, glifosat menggunakan sistem asam amino aromatik karena berkompetisi dengan fosfoenol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Abdurrahman dari Prodi Agroteknologi C 2021 Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Saya di sini ingin membahas tentang penerapan ilmu kimia untuk melindungi tanaman dari hama. 1. Pembuatan insektisida. Insektisida digunakan untuk mencegah dan membasmi serangan hama, serangga seperti belalang dan ulat. Insektisida biasanya dibuat dengan senyawa sintetik. Insektisida organik sintetik yang banyak dipakai dibagi-bagi lagi menjadi beberapa golongan besar seperti senyawa organofosfat, senyawa organoklorin, karbamat, dan lainnya. 2. Pembuatan rodentisida. Jenis pestisida ini digunakan untuk mencegah dan membasmi serangan binatang seperti tikus di lahan pertanian, rumah tangga atau gudang. Kandungan bahan kimia dalam rodentisida terdapat dalam berbagai jenis. Bahan aktif tersebut dikelompokkan menurut cara kerjanya. Beberapa rodentisida akan menghentikan pembekuan darah atau sering disebut sebagai antikoagulan. Dan ada beberapa yang tidak termasuk dalam kelompok antikoagulan dengan cara kerja yang berbeda, seperti misalnya zinc fosfida, brometalin, dan lainnya. Sekian dari saya yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrul Ujung, Prodi Agroteknologi 21, Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan fungisida. Jenis pestisida ini digunakan untuk mencegah dan membasmi serangan jamur. Contohnya natrium dan dipromak. Bahan kimia juga memiliki dampak negatif jika kita menggunakannya dalam konsentrasi yang tinggi, kurun yang lama, dan jenis bahan kimia seperti pestisida akan menyebabkan pembuangan residu pestisida yang tinggi pada lingkungan pertanian sehingga akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Beberapa dampak negatif dari pengguna bahan kimia yang tinggi dapat menyebabkan penurun kualitas kesuburan fisik dan kimia tanah dan punahnya sesuatu spesies dan peledak hama yang resisten. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.